Dengar Jelas suara suaranya. saya? Ya, jelas Halo, sekali Yes. suaranya. Ya, Apa jelas. kabar? shalom, shalom semuanya. Jelas Shalom, suara Pastor. saya? Mm. Jelas, jelas. Jelas, jelas, jelas. Jelas ya? Oke, Yes, kita jelas. berdoa dulu ya. Kita Ya, ya, berdoa dulu. ya. Haleluya. Haleluya. Kuasamu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janjimu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasamu terlebih besar, Tuhanku Tuhanku terlebih terlebih besar, besar. Tak 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 pernah pernah terlambat terlambat janjimu janjimu ya ya Tuhan. Tuhan, Pulihkan pulihkan hidupku. hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat malam ini, buat kesempatan untuk kami bersekutu, berfellowship bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Dan lebih Amin. lagi bersekutu bersama-sama dengan Engkau. Kami tahu 2-3 orang berkumpul atas nama Yesus, Engkau akan hadir di tengah-tengahnya. Bapak, Engkau dengar beberapa kesaksian, Engkau dengar beberapa cerita doa, Engkau dengar beberapa pergumulan dari anak-anak-Mu. Jawab doa-doa itu Tuhan. Kami mau belajar firman-Mu malam ini, bicara Tuhan. Hamba butuh firman-Mu, pendengar butuh firman-Mu, jemaat butuh firman-Mu, supaya kami boleh dikuatkan, kami boleh berjalan terus seperti Elia, mencapai puncak kekudusannya. Bapa, kutuskan kami, kutuskan hamba. Tolong hamba di tengah-tengah segala keterbatasan, ketidakmampuan, dan ketakutan. Bapa, layakkan hamba supaya hamba boleh menyampaikan isi hatimu kepada anak-anakmu Tuhan. Tuhan tolong kami, kuduskan hamba, urapanmu ada di atas kami. Sekali lagi sucikan hamba, sucikan semua yang dengar malam ini, layakkan kami. Di dalam nama Yesus, biar Engkau yang berbicara tengah-tengah kami. Sesuatu yang baru, yang fresh, yang dari surga boleh turun atas kami Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu dalam nama Yesus. Tuhan kami berdoa, haleluya. Amin. 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 Shalom, shalom Shalom, Bapak Ibu. shalom, Pastor. Ya, shalom. Saya ajak Bapak Ibu semua baca di 1 Raja-Raja pasal 19 ya. Siap. 1 Raja-Raja 19 ayat 1. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik dari nenek moyangku. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Maka ia melihat sekitarnya. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia lalu makan dan minum oleh kekuatan makanan itu. Perhatikan kata-kata ini. Yang pertama dibangunkan malaikat, dikasih makanan, makanannya itu berupa roti.
Tapi yang kedua perhatikan ini, ayat 8. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah goa dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mesbah-mesbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsyik, dan setelah engkau sampai, engkau hanya harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Bapak Ibu, saya akan ceritakan kronologi dari perikop ini ya. Di dalam pasal 19, Elia itu melakukan perjalanan ke Gunung Horeb. Tapi sebelum dia ke Gunung Horeb, di dalam pasal 17 dan 18, itu keperkasaannya Elia. Bagaimana dia melawan Ahab, raja Israel yang jahat, yang nyakitin hati Tuhan dengan amat sangat. Dia lawan habis. Bahkan dia berani berkata bahwa setelah ini 3 tahun lamanya enggak akan ada turun hujan dan akan terjadi kelaparan yang luar biasa. Dan ketika dia menyampaikan nubuatan itu terjadi dengan sungguh-sungguh. Jadi sebelum pasal 19 ini ditulis, ada pasal 17 dan 18. Ini Elia mengalami puncak kejayaan bersama-sama dengan Tuhan. Bayangin, dia ngomong tidak boleh turun hujan 3 tahun dan terjadi itu. Lalu firman Tuhan turun atas dia. Dia disuruh ke sungai Krit. Elia merasa aneh. Habis bernubuat, nggak akan ada turun hujan, dia disuruh ke sungai Krit. Tapi Elia seorang nabi yang sangat taat kepada Tuhan. Nanti kita akan lihat ketaatan Elia ya. Lalu nanti kita compare bandingan dengan diri kita, bagaimana ketaatan kita kepada Tuhan. Nah, setelah dia ke sungai Krit, dia melihat banyak mujizat. Yang pertama, dia melihat bahwa burung gagak itu ngasih dia makan. Pagi, siang, malam. Itu ditulis di dalam pasal 17, 18, 19. Sampai sekian lama, sekian waktu dia di sungai Krit, lalu sungai Krit itu mulai kering. Kenapa kering? Karena tidak ada hujan selama berhari-hari, berbulan-bulan. Nubuatan Elia itu 3 tahun. Dan sungai itu mulai kering. Dan ketika mulai kering, Tuhan bicara lagi kepada Elia. Perhatikan, Tuhan berbicara kepada Elia. Tuhan berbicara kepada Elia, dan Tuhan suruh Elia pergi ke janda Sarfat, ke kota Sarfat, di sana suruh nemuin janda. Nah, pertanyaan kita, kok aneh disuruh ke seorang janda, padahal di Sarfat nggak mungkin nggak ada orang kayanya, nggak mungkin nggak ada orang yang bisa bantu dia, karena itu Sarfat kan sebuah kota, kan pasti penduduknya ada yang kaya, ada yang miskin, tapi dia disuruh ke janda Sarfat. Elia nurut, dan ketika dia ketemu dengan janda Sarfat itu, dia bicara dengan jelas. Janda Sarfat itu bilang, kamu nggak salah ke tempatku, lalu kamu mau minta makan.
ini loh aku nggak punya makanan, nggak ada apa-apa. Aku ini cuma tinggal sisa segumpal tepung aja. Ini tak masak, aku makan, lalu aku dan anakku mati. Itu pernyataan dari janda Sarfat. Tapi Elia bilang, enggak, kamu nggak akan mati. Yang penting kamu buat dulu itu makanan untuk aku. Wah, ini luar biasa. Bayangin, seorang janda yang udah nggak punya apa-apa, diminta oleh Elia untuk lakukan sesuatu dulu untuk Tuhan. Nah, janda ini nurut. Dia buat itu makanan untuk Elia dulu, lalu mujizat terjadi. Dan mujizatnya itu bukan seperti yang dilakukan oleh Elisa. Ketika dia berdoa untuk seorang janda, lalu dia suruh kumpulkan buli-buli, dikumpulkan banyak minyak itu dituang sampai buli-buli itu penuh semua. Ini enggak. Setiap hari janda ini hidup bersama dengan Elia dan dia lihat mujizat. Kenapa? Tepungnya itu cuma tinggal segumpal aja. Dan itu dimasak, tepung itu nggak habis-habis. Aneh ya. Ini Iya. mujizat yang bagi saya luar biasa. Sampai perempuan ini nikmatin banget yang namanya berkat Tuhan. Tapi di tengah-tengah berkat Tuhan itu, anak perempuan ini mati. Elia bingung. Perempuan janda Sarfat ini teriak kepada Elia, apakah kamu kesini ini untuk menjadi hakim untuk aku? Sampai anakku harus mati. Elia sudah melihat banyak mujizat, tapi di tengah-tengah mujizat yang Tuhan kerjakan, ngalamin masalah besar. Anak janda Sarfat ini mati. Di zaman dulu belum pernah ada, kalau saya nggak salah, dalam peristiwa ini Elia belum pernah mengatakan mujizat orang mati dibangkitkan. Nah, di anak janda Sarfat ini dia bangkitkan. Wah, ini mujizat yang luar biasa. Bayangin, seorang nabi ngalamin banyak mujizat, ya toh. Nah, setelah janda Sarfat lihat mujizat janda Sarfat anaknya dihidupkan kembali. Wah, Elia itu pasti hatinya berkembang-kembang. Kenapa? Dia lihat peristiwa yang sangat aneh, sangat ajaib, orang mati bisa dibangkitkan. Lalu Tuhan suruh Elia, kamu temuin Raja Ahab. Di saat yang bersamaan, Ahab itu udah kelimpungan karena 3 tahun nggak ada hujan. Lalu kelaparan terjadi di mana-mana. Raja Ahab marah besar. Nah, Ahab punya juru makanan dan juru minuman yang namanya Obadya. Dia suruh Obadya cari tahu Elia. Dan dia sendiri juga cari tahu di mana keberadaan Elia. Karena Ahab berikhtiar untuk membunuh Elia. Nah, dalam perjalanan, Tuhan bicara sama Elia, kamu pergi temuin Raja Ahab. Lalu Elia turun, keluar dari janda Sarfat, lalu dia berjalan mau menuju ke Raja Ahab, dia ketemu dengan Obadya. Obadya mulai cerita, ini tuanku, betulkah kamu tuanku Elia? Iya, aku. Kenapa? Ini Raja cari kamu loh. Lalu Elia bilang, kasih tahu dia, aku akan datang temuin dia. Obadya bingung, loh Elia kamu serius dah? Jangan-jangan nanti aku udah nyampe kan aku ketemu kamu, tiba-tiba kamu dihilangkan. Diangkat oleh Tuhan kemana-kemana, aku bisa dibunuh. Padahal aku ini adalah hambamu, hamba Tuhan yang memelihara nabi-nabi. Ada 100 nabi yang aku kasih makan tanpa sepengetahuan Raja Ahab. Dia sembunyikan nabi-nabi itu, dia sediakan makanan dan minuman untuk nabi-nabi itu. Elia bilang, enggak, temuin. Aku pasti akan menyatakan diri. Aku nggak mungkin dibawa Tuhan raib untuk kemana. Nah, Obadya nurut. Lalu akhirnya Elia ketemu dengan Raja Ahab. Lalu Raja Ahab marah besar. Elia yang sama dia ngomong, itu karena kejahatanmu membawa orang Israel jauh dari Tuhan. Kamu membawa orang Israel menjadi bangsa yang sangat keji, sangat jijik, sangat menyakitin hati Tuhan. Dengan Baal-Baalmu, kamu punya Nabi Baal 450 dan Nabi Asyera itu 400. Lalu Elia bilang begini, sekarang gini aja, kita buat pertandingan. Nah, Elia ngajak buat pertandingan, mempersembahkan lembu, kamu boleh pakai api, tapi saya nggak akan pakai api. Istilahnya
untuk menyatakan kalau Tuhan itu hidup, dia akan memakan itu persembahan. Lalu Elia suruh nabi-nabi Baal melakukan ritualnya dan tidak ada mujizat yang terjadi. Dan ketika Elia yang lakukan, dia mempersembahkan korban, api itu turun dari surga. Nah, karena api turun dari surga, mereka semua kaget. Mereka melihat bahwa, oh betul Allah Israel itu Yehova itu betul-betul hidup. Lalu Elia marah besar. Semua nabi Baal 450 orang itu dibunuh dalam hari itu juga oleh Elia. Dibantai habis sama Elia. Itu kemenangan yang luar biasa bagi Elia. Nah, setelah nabi-nabi itu mati, lalu ada seorang utusan datang kepada istri Ahab. Dia kasih tahu istri Ahab yang namanya Isabel. Kamu tahu nggak, Elia membunuh semua nabi-nabi kita, nabi Baal. Nggak ditulis dia ikut membunuh nabi Asyera atau enggak, tapi waktu peperangan untuk membuktikan Allah yang hidup atau enggak itu ada dari segi Baal itu ada nabi Asyera 400 sama 450. Tapi yang ditulis oleh Alkitab yang dibantai, yang dibunuh oleh Elia itu cuma 450 nabi Baal. Jadi kita nggak tahu pasti, saya belum lihat sejarah gereja juga apa yang dibunuh itu 850 nabi palsu atau cuma 450. Nah, Isabel dengar begitu, Isabel ngamuk, dia ngomong, kasih tahu Elia, aku besok kira-kira jam begini, kalau aku nggak menjadikan kamu sama seperti dengan salah satu nabi, jangan panggil aku. Nah, Bapak Ibu perhatikan mulai ayat pasal 19 ini. Elia ketika dengar itu, hatinya ciut, habis. Dia takut luar biasa. Dia akhirnya pergi meninggalkan medan peperangan itu. Sudah ngalamin kemenangan besar, harusnya dia itu tetap menyatakan bahwa Allah Yehova itu sanggup melindungi dia, tapi hatinya ciut dia. Ini untuk menunjukkan bahwa kita manusia, sehebat-hebatnya kita, satu saat kita pasti akan merasa bahwa aku gak ada gunanya sama sekali. Nah, ini Elia ciut banget. Lalu dia pergi melarikan diri. Dia ingin menyelamatkan nyawanya. Itu ayat 3. Ya. Ayat 3 ditulis Elia pergi dengan bujangnya untuk menyelamatkan nyawanya. Padahal Injil nulis, barang siapa takut kehilangan nyawanya, maka dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkan itu nyawa. Elia takut, bayangin. Lalu dia jalan seharian, lalu sampai di sebuah pohon ara, di padang gurun. Bujangnya suruh nunggu, dia masuk ke dalam padang belantara itu sendirian, berjalan 24 jam. Setelah sampai, dia lelah, dia tidur, dia membuat sebuah statement. Tuhan, aku lebih baik mati aja. Aku nggak lebih dari orang-orang yang lain. Percuma aku hidup ini. Aku segiat-giatnya membela pekerjaan Tuhan yang ujung-ujungnya aku sendiri mau disembelih. Dan karena saking capeknya Elia, bayangin ya, dia ketiduran di bawah sebuah pohon di padang gurun. Nah, tidurnya itu mungkin seperti tidur orang mati ya, pertama karena ketakutan, lalu kedua karena kecapean. Tidur pules. Dan ketika dia tidur pules, Tuhan melihat Elia. Saudara perhatikan ya, sekalipun kita berada di posisi yang paling bawah, orang mungkin udah nggak lihat, kira-kira ini udah mati. Bapakmu dan bapakku melihat kita. Jadi ingat baik-baik kalau kita mau melakukan dosa, mau melakukan hal-hal yang nggak benar, yang nggak berkenan kepada Tuhan, ingat baik-baik. Sekalipun kita berada di ujung manapun juga, Tuhan melihat kita. Dan ketika Tuhan melihat Elia sudah putus asa sekali,
Tuhan tuh enggak marah. Ini hebatnya kasih karunia Tuhan. Ini hebatnya salib yang Tuhan lakukan. Bayangin, orang ini udah putus asa ingin menyelamatkan nyawanya, padahal sesuai dengan Injil dia harusnya kehilangan nyawa. Tapi belas kasihan Tuhan turun atas Elia. Dia kirim malaikat, dan saya rasa itu mungkin bisa Tuhan sendiri bangunin dia. Elia, kamu bangun no, makan no. Elia bangun. Nah, saya perhatikan hal-hal yang aneh ini. Ketika Elia bangun, Elia kan sebenarnya harus sadar, loh aku ini di mana ya? Betul nggak? Iya. Dia habis tidur pules, bangun, dia nggak menyadari. Cuma dikasih tahu bangun, makan, ada roti di sekitar sana. Loh, logika sehat kita akan berpikir, loh roti ini muncul dari mana? Mm-mm. Iya, tak? Ini Iya. pada gurun loh, nggak ada siapa-siapa loh. Di Sungai Kerit itu ada burung gagak kirim daging. Tapi di padang gurun nggak ada siapa-siapa loh. Tapi tiba-tiba tersedia roti dan minuman. Ya toh? Elia habis makan minum, tidak tanya ini makanan dari mana, tidak berterima kasih untuk makanan dan minuman, tidur lagi karena takutnya dan karena capeknya. Dan ketika Tuhan melihat bahwa Elia tidur lagi, dia datang lagi. Dia datang lagi, lalu dia kasih tahu Elia, Elia, kamu bangun no, makan no. Kamu harus makan makanan ini. Perhatikan, tidak ditulis roti, tapi kamu harus makan makanan ini. Karena perjalananmu masih sangat-sangat jauh. Statement ini bisa menjadi pewahyuan bagi kita semua. Oke? Orang yang sering putus asa, orang yang sering selalu menyerah dengan situasi dan keadaan, dengar firman Tuhan ini. Makanlah makanan yang bisa membawa engkau dan saya nggak pernah lelah lagi. Dan setelah Elia makan makanan itu, gak ditulis itu roti itu ya, nggak ada rotinya di sini. Cuma ditulis makanlah makanan ini karena perjalanan masih jauh, nggak gitu kamu akan jatuh di tengah jalan. Ya, Elia makan, lalu dia jalan 40 hari, 40 malam ketemu Tuhan. Saudara, ini pewahyuan yang luar biasa. Nah, saya mulai lihat bahwa Bapak Ibu untuk lihat dari ayat 1. Kita boleh hebat, kita boleh melayani Tuhan kemana-mana, kita boleh melakukan apapun juga ya untuk Tuhan. Tapi akan ada satu waktu, satu masa engkau dan saya itu lelah. Itulah sebabnya setiap orang percaya, saya selalu anjurkan di pelayanan saya, khotbah di mana aja, saya selalu teriak-teriak di atas mimbar. Jangan ribut sama pelayanan terus. Sediakan waktu minimum bagi yang udah melayani Tuhan itu. Waktu 1 jam untuk berdoa dan belajar firman Tuhan. Kalau kita udah melayani Tuhan, apalagi udah di mimbar, cuma punya waktu 10-15 menit, itu nggak cukup sama sekali. Engkau akan jatuh dan engkau akan lelah dan engkau akan merasa percuma aku melayani Tuhan. Elia pun merasa demikian. Dia lihat banyak mujizat, yang ngalamin banyak mujizat, bahkan dia yang melakukan mujizat. Dia lelah, dia capek. Tuhan, cabutin nyawaku Tuhan. Buat apa aku hidup? Aku nggak lebih dari nenek moyangku yang dulu-dulu. Ini statement Elia. Tadi kita baca sama-sama ya. Ini statement Elia di dalam 1 Raja-Raja pasal 19. Elia lelah, Elia capek. Dan di tengah-tengah kecapeannya dia ingin menyelamatkan nyawanya. Hati-hati Bapak Ibu. Hati-hati. Jangan sampai Bapak Ibu dan saya karena giat terus pelayanan-pelayanan tanpa punya fellowship yang indah sama Tuhan. Lalu kita putus asa dan di tengah-tengah keputusasaan kita tinggalkan Tuhan. Awas, hati-hati karena Yesus nggak lama lagi akan datang. Elia minta mati. Saudara, Elia minta mati. Perhatikan kata-kata Elia minta mati. Dia merasa aku nggak lebih dari nenek moyangku Tuhan. Percuma aku hidup. Percuma aku membela pekerjaan Tuhan mati-matian. Toh ujung-ujungnya aku juga akan dibunuh. Aku akan mati.
Tapi Tuhan yang maha sabar, yang kasihnya nggak berkesudahan, menunggu Elia untuk kembali bangun. Dan Elia ingin menyelamatkan nyawanya, dia pergi semalaman, lalu dia tinggalkan bujangnya, dia jalan sendiri. Dan ketika dia jalan sendiri, dia kecapean satu hari satu malam, dia tidur di bawah pohon ara. Dan ketika dia sampai di bawah pohon ara, dia tidur seperti orang mati. Itu mungkin bisa melihat, Bapak Ibu bisa melihat firman Tuhan ini, mungkin aku seperti Elia hari-hari ini. Aku udah capek, aku udah lelah, aku udah nggak mau tahu dah. Betul? Aku udah percuma lah. Aku udah mati-matian untuk Tuhan. Aku udah bergumul mati-matian untuk Tuhan. Tahu nggak ada mujizat yang terjadi untuk aku. Tahu sama aja hidup ini. Nah, hati-hati, saudara. Saya pernah ngalamin kondisi yang putus asa seperti ini. Ketika tahun 2020, saya kebakaran habis. Lalu hanya dalam waktu 3 tahun Tuhan pulihkan saya kembali 2 kali setengah. Lalu kejadian lagi tahun 2025, saya capek. Jujur saya capek, Bapak Ibu. Bayangin, kerja setengah mati, lalu habis dimakan api. Saya tanya Tuhan, saya bingung. Anak saya nangis, dia bilang, kok bisa begini sih, Pak? Kita ini salah apa sih? Papa sama mama melayani Tuhan, mati-matian. Papa mama taat, tapi kenyataannya apa, Pak? Saya bilang, nak, kami nggak tahu proses Tuhan. Lalu di saat yang bersamaan, Bapak Ibu tahu nggak yang saya cerita bahwa saya kena penyakit yang aneh, glukoma, yang divonis sama dokter bisa buta. Nggak hati-hati bisa buta karena sebelah kiri matanya udah hilang 80%. Saya pernah khotbah juga, saya bilang, Tuhan, ambilin nyawaku Tuhan. Daripada aku bikin susah istri sama anakku. Dan ternyata statement saya itu nggak lebih seperti statementnya Elia. Saya menjadi seorang pengecut, seorang pecundang yang tidak berani menghadapi hidup yang akan datang. Saudara bayangin, saya betul-betul lelah banget, lemah banget. Bahkan saya pernah dalam waktu 10 hari dikuasain sebuah ketakutan yang tak terkatakan. Bayangin, saya harus tidur minimum 8 jam. Tapi karena roh ketakutan itu menguasai diri saya tuh hampir tiap malam nggak bisa tidur. Sehari cuma tidur 1 jam, 2 jam. Saya hampir merasa, Tuhan itu ada nggak sih? Tuhan itu di mana sih sebetulnya? Dan ada masuk kondisiku kayak begini terus. Saya lelah. Saya betul-betul nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Sampai suatu saat ada seorang hamba Tuhan, dia itu saksi. Ini seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Saya dengan kesaksiannya dia nangis. Saya nangis. Dia ngomong begini. Dia melayani pekerjaan Tuhan keliling di mana-mana tuh udah puluhan tahun. Lalu tiba-tiba terdiagnosa penyakit di punggungnya dia, tulangnya itu kecepit atau gimana, dia harus lumpuh seumur hidup. Waktu itu umurnya dia 58 tahun. Sudah ke Singapura kemana-mana nggak bisa. Hamba Tuhan ini hamba Tuhan yang sederhana, yang cinta Tuhan banget. Taat sama firman Tuhan. Urapannya dia kuat banget. Lalu di tengah-tengah usia 58 tahun ketika dia ada di Singapura, dengan tubuh yang tergolek, dengan tubuh yang istilahnya nggak berdaya sama sekali. Dia cuma bisa melihat tapi nggak bisa lakukan apa-apa. Tiba-tiba istrinya tanya, Ben, kalau misalnya Tuhan nggak tolong kamu, apa yang akan kamu lakukan, Ben? Dia diam sejenak, lalu dia membuat sebuah statement itu yang menguatkan saya sampai hari ini. Dia bilang, let God be God. Biarlah Tuhan tetap Tuhan. Dia nggak tolong saya di usia 58, saya akan nikmatin hidup ini walaupun saya dalam kondisi lumpuh yang nggak berdaya sama sekali. Oh, pewahyuan itu membuat saya tuh melihat
bahwa Allah itu punya rencana. Akhirnya hamba Tuhan ini sembuh total, Bapak Ibu. Oh, Sembuh total. Saya kaget. Ketika dia membuat statement itu, saya itu ditantang Tuhan. Berani nggak saya di usia saya udah 61 ini, saya misalnya nggak ditolong Tuhan dan harus buta. Apakah saya berani membuat pernyataan bahwa let God be God, biar Tuhan tetap Tuhan? Berani nggak? Saya waktu itu nggak berani jawab, Bapak Ibu. Ketika saya berdoa setelah mendengarkan khotbah itu, saya nangis. Saya bilang, Tuhan, aku masih belum berani jawab. Let God be God. Biar Tuhan tetap Tuhan. Tapi mampukan saya Tuhan. Itu doa saya. Saya nggak munafik. Kenapa? Saya lagi dealing sama Tuhan. Saya nggak dealing dengan istri dan anak-anak. Saya dealing dengan Tuhan. Betulkah kalau Tuhan nggak tolong saya, sampai saya buta, apakah saya tetap mengatakan bahwa Tuhan tetap Tuhan? Atau saya mengatakan Allah itu jahat, dia itu tidak ada, dia itu udah mati, dia itu tidak ada, nggak bisa membuktikan bahwa dia itu berkuasa untuk tolong saya. Dan waktu itu saya cuma bilang gini, Tuhan, Engkau tahu kondisi saya, ampuni saya. Saya mau belajar Tuhan. Itu doa saya. Lalu berjalan 2 minggu lagi saya dengar seorang hamba Tuhan lagi. Namanya Pak Anton. Masih muda. Saudara bayangin ya, anaknya yang pertama jantungnya bocor. Anaknya yang kedua jantungnya bocornya lebih gede. Wah, dia udah ngumpulin duit untuk bawa anaknya ke Malaysia untuk ditolong karena bocornya gede. Kalau enggak darah bersih, darah kotornya campur, makanannya akan mati. Lalu dia di tengah-tengah ngumpulkan duit, istrinya terdiagnosa kanker otak. Wah, dia lemah banget. Dia istilahnya sebagai seorang hamba Tuhan yang keliling kemana-mana, deprok waktu itu. Dia nangis. Dia cuma bilang, Tuhan, kenapa Tuhan? Anak pertama jantung bocor belum sembuh total. Lalu punya anak kedua dinyatakan bocornya lebih gede lagi. Lalu belum sembuh 2 anak. Istrinya kena kanker tumor. Ganas lagi. Dia lemas banget. Istrinya bilang, Pak, gimana? Kamu tetap sabar. Tuhan hidup di tengah-tengah kita. Itu statement nggak gampang untuk kita ucapkan, betul? betul. Nek kita ditolong Tuhan, kita lagi keberkatan, kita lagi melihat mujizat, melihat hal-hal yang baik dari Tuhan, kita ngomong tenang, Tuhan bersama kita, gampang. Tapi nggak di dalam kondisi-kondisi yang demikian. Betul nggak Bapak Ibu? Betul. Lalu di tengah-tengah anaknya 2 sakit, dia lagi ngumpulkan duit untuk bawa anaknya ke Pineng, isinya tumor otak ganas, lagi jalanin kemo, lalu jemaatnya dia, anaknya jantungnya juga bocor. Nah, jadi anaknya dia di ICU, anaknya jemaatnya ini di ICU. Jadi dia habis besukin anaknya di ICU, dia pas kebetulan rumah sakitnya sama. Jadi dia di sal berapa, di ranjang nomor berapa, jemaatnya dia di ranjang nomor berapa. Dia tanya orang tuanya, loh kenapa jantungnya bocor, dia langsung jelek. Loh, lapor diambil anakku. Dia bilang, ini nggak kebetulan. Lalu dia berdoa untuk anaknya, jemaatnya itu. Lalu dia keluar. Waktu dia keluar dalam perjalanan di ruangan ICU kan pasti ada ruang steril kan. Nah, ketika dia jalan menuju ke pintu, ada suster masuk. Suster masuk, dia itu bisa tergerak diem. Suster masuk, lalu suster itu nemuin jemaatnya dia. Dia bilang, Bapak, ini perawatan anak Bapak sudah habis sekian. Kalau hari ini Bapak nggak bayar, nggak ada uang bayar,
maka pengobatan ini akan dihentikan. Dia dengar gitu, dia diem, lalu dia digerakkan Tuhan untuk ke kasir. Dia itu udah mengumpulkan duit untuk bawa anaknya itu ke Malaysia. Dia ke kasir, dia tanya, sal nomor ini berapa biayanya yang harus dibayar. Lalu kasir nunjukkan angka, dia bayar lunas. Lalu dia pulang. Ketika dia pulang, dia cerita kepada istrinya, "Mah, kamu tahu jemaat kita itu tuh, anaknya podo ambil anaknya kita. Tadi aku dengar dengan suster bilang, kalau hari ini dia nggak bayar, pengobatan anaknya di stop." Terus, Pak, ya aku sih bayar, Mah. Terus istrinya bilang, "Loh, Pak, itu duit kan untuk anakmu ke Malaysia, Pak." Dia bilang, "Ustaz, tenang, loh. Ada Tuhan." Lalu nah, dia ngomong, "Kamu tenang, loh. Ada Tuhan. Sudah, kamu tenang, loh." 2 hari kemudian dia ke rumah sakit lagi, ketemu dokternya. Di ruang ICU, ketemu dokternya, dia tanya dokternya tuh bingung. Dianalisa, diperiksa, sampai cukup lama. "Dok, ini gimana anak saya, Dok? Gimana anak saya?" Gak dianggap. "Sudah, kamu diam, diam, diam. Kamu diam." Dia bilang, "Loh, Dok, gimana? Kenapa anakku? Kenapa anakku?" Kok mencurigakan banget. Dokternya itu meriksanya sampai sangat jeli. Dia bingung sampai cukup lama. Dia nanyain dokter itu bingung. Diperiksa berulang-ulang. Berulang-ulang. Akhirnya dokternya bilang begini, "Aku bingung ngambil anakmu. Jantungnya nih yang bocor gitu gede. Nutup dengan sendirinya." Waduh, waktu dengar Hebat. begitu, hamba Tuhan itu langsung berlutut. Di ruang Yes. ICU dia berlutut, angkat tangan, dokternya ikut berlutut. Amazing. Dia bilang, "Ini Tuhan. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin ini lakukan." Saudara, Bapak Ibu, ketika saya dengar kesaksian itu, saya nangis. Kalau saya cerita ini, saya selalu nangis. Kenapa? Karena itu menguatkan saya, meneguhkan saya. Akhirnya saya ngambil komitmen, Tuhan, kalau toh saya buta, saya akan tetap mengatakan Engkau tetap Tuhan. Saya tidak akan pernah mau mengingkari Engkau lagi. Mampukan saya, kuatkan saya. Saya akan cabut statement-statement saya yang menyatakan lebih baik saya mati daripada saya bikin susah istri dan anak. Saudara, terkadang kita anak Tuhan, hamba Tuhan merasa, wah, statement-statement ini rohani. Daripada bikin susah istri, anak, lebih baik aku mati. Ternyata ketika Tuhan melawat saya, bicara jelas dengan saya nangis. Kenapa? Saya nggak lebih dari seorang pecundang. Saya nggak lebih dari seorang pengkhianat yang takut menghadapi hidup yang akan datang. Dan sejak kesaksian hamba Tuhan ini, Bapak Ibu, saya yakin banget bahwa Dia, Allah, punya rencana untuk kita masing-masing. Sekalipun kita gagal, sekalipun kita betul-betul tak berdaya hari ini, ingat baik-baik, Yesusmu dan Yesusku masih melakukan hal-hal yang ajaib. Tapi sekali lagi, mujizat yang paling besar itu bukan ketika kita sakit disembuhkan, kita mati dibangkitkan. Mujizat yang terbesar di dalam keiman Kristen yang benar, ketika musibah berat terjadi dalam hidupmu dan hidupku dan Tuhan tidak tolong kita tetap mengatakan Tuhan baik. Itu mujizat yang terbesar. Saya dulu selalu bangga dengan mujizat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, orang tuli mendengar. Saya dulu bangga dengan mujizat itu. Ternyata itu bukan mujizat yang terbesar. Mujizat yang terbesar bagi orang percaya, ketika dia ditimpa malapetaka yang sangat hebat, bukan karena dosa, dia tetap bisa berdiri teguh. Dia tetap bisa mengatakan, Yesus, Engkau tetap Tuhan atas hidupku. Itu mujizat yang terbesar. Itu sebabnya Bapak Ibu,
Ayo kita lihat firman Tuhan ini. Elia di tengah-tengah keperkasaannya dia putus asa banget. Dia sampai mau minta mati. Dan ketika dia putus asa, bapakku yang kemarin kita peringatin kematiannya itu nggak akan pernah buang kita. Dia datang kepada Elia, dia kasih makan roti, Elia kuat, lalu dia masih lemah, masih nggak berdaya, dia kasih makanan yang bisa membuat dia itu jalan terus bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, lihat ayat di bawahnya. Elia berjalan 40 hari, 40 malam tanpa makan dan minum. Setelah makan makanan yang Tuhan sediakan. Lah pertanyaannya, makanan apakah yang Tuhan kasih ke Elia? Itu jawabannya di dalam Yohanes, yaitu firman Allah. Itulah sebabnya orang percaya, saya selalu ngajak kepada orang percaya, ayo belajar firman Tuhan dengan baik. Jangan firman Tuhan itu dianggap seperti buku kuno, buku yang isinya sama aja, yang gak bisa mengerjakan apa-apa. Awas, jahat itu. Firman Tuhan, Alkitab itu kata-kata Allah. Memang kata-katanya itu sama dari zaman awal sampai nanti Yesus datang, tulisannya sama. Tapi dengar baik-baik, pewahyuan yang Tuhan beri untuk kita itu selalu berbeda dari zaman ke zaman. Jadi sekali lagi, Bapak Ibu, dengar firman Tuhan. Kita harus tekun belajar firman Tuhan. Tidak bisa enggak. Harus tekun betul-betul belajar firman Tuhan. Karena di sini ada kehidupan. Elia dikasih makan kedua, tidak disebut roti. Makanlah makanan ini. Kalau enggak, kamu masih terlalu jauh. Elia, perjalananmu itu jauh. Ayo, Bapak Ibu, kita nyebut diri kita masing-masing. Ming, perjalananmu masih jauh. Perjalananmu masih jauh. Bu Anita sebut dirinya. Anita, perjalananku masih jauh. Aku Perjalananmu harus masih makan jauh. makanan ini Kamu harus supaya makan. aku bisa sempurna. Dan ketika Elia makan makanan Yes. ini, Elia jalan terus 40 hari, 40 malam ketemu Tuhan muka dengan muka. Saudara, ini sebuah kebahagiaan yang tak terkatakan. Yes. Di tengah-tengah putus asa, Tuhan bangkitkan dia, lalu dia bisa jalan ketemu Tuhan. Kasih itu luar biasa. Orang putus asa loh. Kalau saya jadi Tuhan, oh ini lama ini. Udah lihat mujizat masuk putus asa, tak jejek. Tapi Tuhan enggak. Ketika Elia putus asa, dia angkat. Dia kasih makan roti. Makan roti masih belum kuat. Dia kasih makanan-makanan yang bisa membawa dia ketemu Tuhan. Ya, di ayat bawahnya Elia berjalan ke Gunung Horeb. 40 hari 40 malam dia ketemu Tuhan. Face to face, muka dengan muka. Ini persis seperti Musa ketika ketemu Tuhan dalam bentuk nyala api di dalam sebuah pohon yang tidak terbakar. Lalu Tuhan tanya, Elia, apa kerjamu di sini? Percuma Tuhan, aku giat-giat melakukan pekerjaan Tuhan. Karena bangsamu nyakitin hatimu dengan amat sangat. Aku ngotot membela bangsamu untuk kembali kepada Tuhan. Tahu ujung-ujungnya aku juga mau dibunuh. Percuma aku. Bahasa-bahasa keputusasaan Elia itu ditunjukkan kepada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, ayo kamu keluar dari gua itu. Kamu lihat. Tuhan tunjukkan demonstrasi diri. Dia lihat, kamu lihat ini apa? Ada angin, ngantem gunung, ngantem itu, ketebul. Ternyata nggak ada Tuhan. Lalu ada gempa bumi, ada api. Elia pikir itu Tuhan, ternyata bukan Tuhan. Ini Bapak Ibu, ada poin yang paling baik yang saya akan sampaikan di sini. Kita sekarang ini lagi berada di dalam kondisi gereja yang lagi kehilangan kemuliaan Tuhan. Gereja sekarang yang gede-gede, yang gede-gede, saya tidak akan menyebut nama gereja. Sekarang ini udah duniawi pol. Gereja itu lampunya kayak lampu diskotik di mana-mana. Mereka pikir dengan drum yang begitu kencangnya, dengan permainan lampu yang begitu hebatnya, mereka pikir ada Tuhan. Perhatikan peristiwa Elia. Ternyata nggak ada Tuhan.
Jadi saya memang sering negur gereja besar demikian. Saya sering di istilahnya di blacklist. Saya bilang saya nggak peduli. Saya cuma mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dulu angkatan saya waktu saya masih SMA, saya selalu berdoa untuk diskotik itu dijauhkan di tengah-tengah Surabaya. Tapi sekarang gereja mengadopsi diskotik masuk di dalam gereja. Ini kecil banget. Kenapa saya bilang kecil? Karena nggak ada Tuhan di dalamnya. Jadi, saudara yang beribadah di gereja-gereja yang gede dengan permainan lampu gelap, terang, selap-selap, itu belum tentu ada Tuhan. Kita tadi baca ya sama-sama ya. Ya. Baru yang keempat angin, oke, gempa bumi, api, nggak ada Tuhan. Baru yang keempat, angin sepoi-sepoi basah lewat. Dan Elia melihat ini Tuhan. Ini Tuhan. Ini Tuhan. Itulah sebabnya Bapak Ibu saya mau mengajak sebuah poin ini. Kalau engkau dan saya beribadah, jangan mau terpengaruh dengan situasi yang ada. Gemerlapan lampu, tinggalkan. Jangan mau beribadah di tempat-tempat itu yang belum tentu ada Tuhannya. Tapi carilah tempat di mana engkau itu bisa nikmatin ada Tuhan. Kalau di tempat-tempat gemerlapan itu engkau merasa disuruh Tuhan di situ, go ahead, silakan, lakukan. Saya nggak suruh saudara keluar. Tapi jangan cari gereja yang cuma rame-rame tok. Carilah gereja di mana ada Tuhan. Karena disitulah iman kita tumbuh. Disitulah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Gereja yang cuma ribut rame-rame dengan lampu gemerlapan drum yang gila-gilaan itu cuma seperti sebuah konser yang tidak ada Tuhannya. Saya bukan anti, gereja saya ada musiknya kencang banget. Tapi saya selalu ngomong sama gembala, hati-hati lu ya. Hati-hati lu ya. Kenapa saya bilang hati-hati? Jangan sampai ikut-ikutan cara duniawi. Karena Tuhan tidak bisa bekerja bersama-sama dengan cara-cara duniawi. Oke, saya akan simpulkan khotbah saya dan saya akan akhirin supaya nggak kemalaman. Ya, jadi Elia sudah melakukan perkara-perkara yang ajaib di dalam pasal 19 ayat 1 sampai ayat ke-8. Tapi di dalam pasal 17-18, di dalam pasal 19 Elia ketakutan karena diancam mau dibunuh. Di tengah-tengah keputusasaan, Tuhan tidak menutup mata. Apa yang menjadi keputusasaan pergumulan kita? Dengar baik-baik, Allah nggak tutup mata untuk engkau dan aku. Dia tidak tutup mata. Dia lihat dengan jelas. Cuma kita perlu sebuah kepekaan untuk mengerti dia itu mau apa sih untuk saya. Nangkep ya? Lalu makanlah makanan yang Tuhan sediakan, yaitu firman Tuhan. Jadi sekali lagi, baca Alkitab jangan seperti baca kopingho. Tapi baca Alkitab itu seperti orang memakan memamah biak. Dikunyah, diolah, dipikirkan, dilakukan. Ini poin penting. Supaya apa? Supaya Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Nah, kalau kita udah bisa makan makanan ini dengan betul, mengunyah makanan ini dengan betul, lalu melakukan makanan ini, yaitu berjalan terus, maka kita akan berjumpa dengan Tuhan di Gunung Horeb, gunungnya Tuhan. Elia punya kekuatan dan saudara lihat sendiri cerita Elia, akhirnya Elia tidak mengalami sebuah kematian. Ya, dia diangkat hidup-hidup ketemu Tuhan. Biar itu menjadi doa kita bersama-sama. Setelah mungkin di antara kita ada yang nggak mati, tapi sangkakala Tuhan sudah berbunyi. Lihat tanda zaman, lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, sudah jelas banget Yesus segera datang. Itu sebabnya Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, siapkan diri, siapkan waktu, beri attention yang kuat untuk rohani. Supaya apa? Supaya ketika Tuhan datang, dia dapatin kita setia. Amin.
Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk malam ini. Hamba bersyukur untuk firman-Mu, hamba boleh sampaikan. Biar firman-Mu itu boleh masuk di tengah-tengah kami, bukan hanya kepada pendengar, tapi kepada hamba. Dan firman-Mu itu boleh masuk dalam hidup kami, dalam hidup hamba juga, dan hamba lakukan supaya hamba bisa berjalan terus sampai ke Gunung Horeb berjumpa dengan Engkau. Ini hamba Tuhan, ini anak-anak-Mu yang dengarkan firman-Mu malam ini. Bapa, 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 sekali lagi doa hamba, biar firman-Mu tertanam. Roh Kudus, Engkau ambil alih. Engkau ambil alih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perjumpaan malam ini. Menyerahkan semua ke dalam tangan Bapa, mampukan kami semua untuk bisa melakukan firman Allah. Di dalam nama Yesus, Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Yes, terima kasih banyak, Pastor Aming. Sama-sama Bu, terima kasih. Besar sekali hari ini pencerahan dan juga pewahyuan yang kami dengar dan kami dapatkan. Saya tadi juga sampai nangis ya, karena saya juga sering banyak juga ngalami pergumulan. Eh, dan malam hari ini benar-benar dikuatkan. Terima kasih banyak, Pastor. Saya juga Dan doakan semoga Pastor sehat selalu dan thank you Bu. manapun berada, pelayanan Pastor dibuat luar biasa, diberkati Tuhan luar biasa. Sama-sama. Banyak Thank orang you. bersama. Oke, baik. Mari kita berfoto ya. Yuk, makasih. Berfoto. Aku udah lagi tiduran nih, lagi di punggung Tiduran. lagi sakit. Oh, Kita ikut dulu ya. iya, iya. Semoga Kak Nasria juga dipulihkan Tuhan Yesus ya, dijamah. Sakit penyakit dicabut dari tubuhnya Kak Nasria. Oke, kita berfoto ya. Ini. 1, 2, 3, keren. Sip, Oke, udah. terima kasih banyak. Thank you. Hari ini Tuhan Yesus berkati semuanya ya. Pastor Aming, Pastor Victor, Kak Triska, Bu Triska, terus Kak Nasya sama Aku Edwin. Sukses dan sehat selalu. Ketemu lagi di PD selanjutnya ya. Tuhan Yesus Ya, berkati. thank you. Bye-bye. Bye. Bye.